Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kartika Sari dengan nilai 100 dari kelas C. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Farahia Sartika MM. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja instrumen yang akan saya gunakan apabila saya akan membuat portofolio investasi. Sebelum membahas lebih lanjut apa saja instrumen investasi yang saya gunakan, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu portofolio investasi. Portofolio investasi secara umumnya adalah kumpulan berbagai jenis aset yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko. Instrumen investasi yang akan saya gunakan adalah yang pertama ada saham, kedua obligasi, ketiga reksadana, dan yang terakhir adalah deposito. Yang pertama adalah saham. Menurut Amnadi, tahun 2020, saham adalah bukti atas bagian kepemilikan suatu perusahaan yang berarti jika seseorang memiliki saham, maka orang tersebut memiliki bagian atas kepemilikan perusahaan. Saham pertama yang saya pilih adalah dari perusahaan Adaro Andalan Indonesia Tbk. Alasan saya kenapa memilih perusahaan AADI ini adalah yang pertama karena saham AADI ini menunjukkan performa yang sangat baik di hari pertama perdagangannya di bursa pada tanggal 5 Desember 2024. Dan kalau kita lihat di sini harga sahamnya di tanggal 6 Desember 2024 ini sudah naik mencapai level 7.975 dengan kenaikannya signifikan sebesar 19,92%. Yang sebelumnya adalah 19,82%. Nah, dan ini langsung menyentuh batas auto rejection atas atau area yang dimana didefinisikan sebagai persentase batas kenaikan harga tertinggi dari sebuah saham. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa minat pasarnya ini sangat luar biasa terhadap saham anak usaha grup Adaro ini. Nah, lalu alasan saya kedua adalah perusahaan ini tuh bergerak di sektor minyak, gas, dan batu bara. Jadi otomatis perusahaan ini tuh memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dimana perusahaan ini juga dapat dukungan dari grup Adaro yang kalau kita lihat memiliki reputasi kuat di industri energi yang akan menjadi salah satu faktor kunci kepercayaan tiap investor. Nah, dan perusahaan ini itu statusnya sebagai saham syariah juga membuka peluang bagi segmen investor yang lebih luas. Lalu yang selanjutnya adalah dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kenapa saya memilih ini? Yang pertama adalah kita tahu bahwa BRI ini adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang dimana BRI ini juga memiliki fundamental yang kuat dan dukungan dari pemerintah. Alhasil kemungkinan para investor ini merasa aman ketika berinvestasi di BRI. Lalu yang kedua adalah BRI ini memiliki jaringan cabang yang sangat luas dan terus-menerus itu makin lama makin berkembang. Jadi bisa menjangkau berbagai segmen pasar. Ini menandakan bahwa potensi pertumbuhannya ini sangat besar. Lalu selanjutnya ada dari PTRO atau Petrosia Tbk. Kenapa saya memilih saham ini? Yang pertama karena perusahaan ini itu memiliki fundamentalnya itu yang solid, yang kuat, dan didukung dari prospeknya juga dari perusahaan ini tuh baik di sektor energi dan jasa pertambangan yang dimana terus berkembang. Lalu yang kedua, perusahaan ini atau saham ini itu juga menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten. Jadi kalau kita cari atau kita baca-baca informasinya, kita lihat perusahaannya, pendapatannya ini di tahun 2023 itu naik. Nah, terus selanjutnya kenaikan harga saham PTRO yang dulunya itu Rp860 sekarang menjadi Rp24.000. Nah, dari sini berarti mencerminkan peningkatan signifikan dalam kinerja perusahaan yang artinya bahwa PTRO ini telah berhasil meningkatkan daya tariknya di mata investor. Dan lonjakan ini
bisa menunjukkan kepercayaan pasar terhadap potensi pertumbuhan nantinya dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada dari Jakarta International Hotels and Development. Kenapa saya memilih ini? Yang pertama karena perusahaan ini itu menunjukkan kinerjanya baik di sektor properti dan perhotelan dengan fokusnya itu pada diversifikasi usaha, termasuk hotel, pengolahan properti, dan layanan telekomunikasi. Nah, kalau kita lihat dari pendapatan perusahaannya, itu di tahun 2024 itu mencapai 1,58 triliun dengan laba bersihnya adalah 90,18 M. Nah, selain itu, Hotel Borobudur Jakarta sebagai aset utamanya menjadi sumber pendapatan stabil. Dari informasi berita-berita yang saya baca juga itu pendapatan perusahaan ini itu memang kalaupun dia turun itu bukan yang turun secara drastis, tapi masih bisa dikatakan stabil. Jadi naik turun naik turun. Tapi ada beberapa berita informasi yang saya baca itu pendapatannya itu naik, tapi laba bersihnya turun. Jadi meskipun pendapatan CIHD ini naik, bisa jadi mungkin ada biaya-biaya lain yang meningkat lebih cepat sehingga laba bersihnya itu malah menjadi turun. Lalu kalau kita lihat dari grafiknya, memang menurun, tetapi bukan turun yang secara signifikan gitu, turun yang drastis itu tidak. Dan memang sempat menjadi berita 10 saham pemuncak top losers dan perusahaan ini itu menempati posisi kedua. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa masuk dalam daftar top loser itu bukan berarti perusahaannya ini memiliki masalah jangka panjang. Mungkin bisa saja disebabkan karena faktor sementara yang mempengaruhi harga saham dalam waktu singkat itu berubah. Lalu selanjutnya ada obligasi. Nah, menurut Bursa Efek Indonesia di tahun 2020, obligasi itu atau surat utang merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditetapkan kepada pihak pembeli. Lalu obligasi yang saya pilih ini adalah obligasi pemerintah. Kenapa? Yang pertama, karena menurut informasi yang saya dapatkan, obligasi pemerintah ini lebih aman dan terpercaya. Jadi investasi di obligasi pemerintah ini dianggap sangat aman ya karena dijamin oleh pemerintah sebagai penerbit obligasi yang memiliki reputasi yang baik dan cenderung tidak akan gagal bayar. Lalu yang kedua adalah pendapatannya itu tetap. Jadi saat membeli obligasi pemerintah, kita itu akan mendapatkan kupon atau bunga secara berkala. Jadi jumlah bunganya ini sudah ditentukan di awal dan tidak akan berubah. Lalu yang terakhir adalah pajak bunganya itu yang rendah. Nah, bunga yang diperoleh dari obligasi pemerintah itu biasanya dikenakan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Jadi intinya investasi di obligasi pemerintah itu seperti halnya kita meminjamkan uang ke pemerintah. Jadi kita ini akan mendapatkan bunga sebagai imbalannya dan risiko gagal bayarnya ini sangat kecil atau minim. Dan di sini juga banyak jenis obligasi pemerintah bisa dilihat, ada yang dari BBS, ada yang dari FR, ORI, banyak dan ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang ingin melakukan investasi. Lalu selanjutnya adalah reksadana. Nah, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 di tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, reksadana yang saya pilih ini pertama adalah dari Bahana Liquid Syariah kelas G. Kalian atau teman-teman bisa lihat di aplikasi Stockbit atau Bibit. Di situ banyak informasi-informasi terupdate terkait dengan investasi mulai dari saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya gitu. Nah, dari
Yang pertama ini, kenapa saya memilih Bahana Liquid Syariah kelas G, karena reksadana ini sesuai dengan prinsip syariah ya. Jadi investasi yang kita lakukan ini selaras dengan nilai-nilai agama. Lalu yang kedua ini, reksadana ini memiliki risiko yang relatif rendah. Dan yang ketiga ini menawarkan likuiditas tinggi. Jadi kita ini bisa menjual unit penyertaan kapan saja. Lalu selanjutnya adalah dari majoris pasar uang syariah Indonesia. Kenapa saya memilih ini? Yang pertama karena aman dan stabil. Jadi reksadana ini tuh berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah yang cenderung lebih stabil dan risikonya itu lebih kecil. Lalu yang kedua jelas sesuai dengan prinsip syariah, dan yang ketiga adalah liquid. Jadi kita bisa dengan mudah menarik uang dan menjualnya kapan saja tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada dari BRI Seruni Pasar Uang Syariah. Kenapa saya memilih ini? Yang pertama, reksadana ini tuh fokusnya pada instrumen pasar uang syariah. Jadinya risikonya tuh lebih rendah dan kemungkinan juga likuiditasnya itu lebih tinggi. Lalu yang kedua, karena ini dari BRI jelas dikelola oleh BRI Manajemen Investasi, yang dimana salah satu manajer investasinya ini terkemuka di Indonesia, dan reksadana ini memberikan kepastian bahwa investasi yang kita kelola pastinya dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada dari Grow Dana Optima Kas Utama. Nah, alasan saya memilih ini adalah yang pertama, potensi return-nya itu lebih tinggi dari deposito. Karena reksadana itu memiliki fleksibilitas yang lebih besar ya dalam memilih instrumen investasi. Jadi bisa memberikan imbal hasilnya itu lebih menarik. Lalu yang kedua, risikonya itu lebih rendah. Karena meskipun menawarkan potensi return yang lebih tinggi, tapi reksadana ini tetap menjaga tingkat risikonya itu yang rendah, karena investasi ini difokuskan pada instrumen pasar uang yang cenderung lebih stabil. Lalu yang terakhir adalah transaksinya yang mudah, jadi kita bisa melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan reksadana ini tuh secara online melalui platform investasi yang bekerja sama dengan Crown Investment. Nah, lalu selanjutnya kalau kita lihat dari keempat reksadana di atas, kita lihat dari segi garis grafiknya itu kan tidak terlalu fluktuatif, atau naik turunnya itu bukan yang turun secara drastis, tapi masih stabil. Jadi memberikan tingkat keamanannya itu bisa dikatakan lebih tinggi. Ini adalah indikasi yang baik karena menunjukkan bahwa reksadana ini tuh memberikan imbal hasil yang positif. Lalu instrumen investasi terakhir adalah deposito berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito yang saya pilih adalah di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kenapa? Yang pertama, bunganya itu lebih tinggi. Kalau kita lihat dari tabelnya, ini kan menunjukkan suku bunga depositonya adalah 6,5% per tahun. Nah, biasanya itu BPR menawarkan suku bunganya yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, jadi kita ini berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari bunga deposito kita sendiri gitu. Nah, lalu yang kedua adalah periode penempatannya itu lebih fleksibel. Kalau kita lihat di tabel contoh ini kan menunjukkan tenornya di 3 bulan. Namun BPR itu umumnya menawarkan di berbagai pilihan tenor, mulai dari jangka pendek atau kita juga bisa untuk jangka panjang. Nah, berarti ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk memilih jangka waktu penempatan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu yang terakhir ini ada proses yang lebih cepat dan sederhana. Nah, BPR ini cenderung memilih prosedur yang lebih sederhana dan proses persetujuannya itu lebih cepat dibandingkan dengan bank konvensional, karena eh, membuat proses pembukaan deposito itu menjadi lebih efisien. Sekian presentasi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.